Nah, di bab kali ini sudah saya akan mulai melemparkan mungkin opini-opini yang apa ya, polarnya itu jelas. Poin kali ini adalah guru itu profesi bukan pengabdian. Nah, kemarin kita ngobrolin tentang guru honorer. Biasanya pembelaan guru honorer adalah kenapa kok guru honorer kok mau udah tahu gajinya kecil kok mau aja tetap jadi guru honorer gitu. Biasanya pembelaannya bukan pembelaan yang apa ya namanya, counternya itu bukan counter yang apa tuh sesuai dengan masalahnya gitu. Biasanya counter dari guru honorer itu nggak kasihan lah, harusnya Allah, terus apa nasib anak-anak Indonesia yang kita ajar lah. Nah, ini ya, dan mungkin teman-teman guru juga bakal katel dengan pendapat seperti ini. Guru mengabdi, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa itu nggak tahu asal muasalnya dari mana ya, tapi yang jelas kalau sekarang itu sudah pasti usang. Kenapa? Karena secara argumen itu sudah cacat, dan pada realitanya juga nggak bisa mempertahankan argumen tersebut. Misalnya kayak guru pahlawan tanpa tanda jasa, ya udah, kalau memang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa berarti nggak usah sejahtera, nggak apa-apa dong gitu, nggak usah dikasih tanda jasa kan gitu. Tapi kan nggak, kita menuntut kesejahteraan. Kalau kita melakukan sesuatu dan menuntut kesejahteraan, yaitu profesi itu namanya. Maksudnya sesuatu yang dikasih upah itu kan pekerjaan, jadi bukan pengabdian ya sebenarnya. Pengabdian itu juga nggak harus yang, maksudnya kayak gini. Iya, secara tidak langsung kita mengabdi untuk Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi kita mengabdi melalui profesi gitu loh. Jangan dibalik, kita nyari duit dengan pengabdian kita itu mudeng ya maksudnya ya. Jadi dengan profesi kita melakukan yang terbaik di profesi kita supaya berdampak ke masyarakat, berdampak ke negara gitu. Jadi guru yang baik, nanti anak-anaknya jadi pinter, anak-anak pinter jadi pemimpin, maka negaranya jadi maju. Nggak harus guru, contoh profesi yang lain, contoh supir lah, contoh supir, jadi supir trans nih, supir transnya di kota tertentu, jadi supir yang baik, jadi kernet yang baik, melakukan pelayanan yang terbaik, maka orang-orang akan nyaman menggunakan kendaraan umum. Karena orang-orang nyaman di transportasi umum, maka jalanan semakin tidak macet karena semakin sedikit kendaraan pribadi, karena semakin banyak orang yang sadar kalau kendaraan pribadi itu nambahin beban emisi dan sebagainya, negaranya jadi maju. Jadi kita mengabdi melalui profesi, tapi jangan dibalik, saya mau cari duit karena saya sudah mengabdi gitu loh. Itu ya logika yang terbalik kalau menurut saya. Dan jadi kalau kemarin sempet berantem itu guru honorer sama petugas dapur MBG ya. Nah, itu dua-duanya juga sama itu, karena dapur MBG itu pegawainya disebutnya relawan. Karena relawan berarti tidak kerja, padahal dikasih gaji. Oh, itu bukan gaji, itu namanya insentif. Insentif namanya. Ya sama, nyari duit. So, kata-katanya boleh beda, tapi esensinya kan sama gitu maksudnya loh. Penjara sama lembaga pemasyarakatan ya kan
esensinya sama. Saya di penjara atau saya masuk lembaga pemasyarakatan itu kan esensinya sama, enggak? Itu ya. Apa namanya? Itu yang mau saya sampaikan, karena memang guru nggak kompak itu. Kalau ada guru yang ngomong guru ya harus sejahtera karena profesi, itu pasti ada yang marah, bahkan dari kalangan guru sendiri, bahwa guru itu sudah bukan lagi pahlawan tanpa tanda jasa dan bukan satu-satunya pekerjaan yang mulia. Nah ini kadang apa ya, saya tuh suka heran kalau ada guru, bahkan guru sendiri yang ngomong kita itu melaksanakan pekerjaan yang mulia karena mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, mulia tuh ukurannya dari mana gitu? Apa otomatis mulia karena kita jadi guru kan? Enggak dong. Kita jadi guru yang mulia itu baru bisa. Kita berusaha jadi guru yang mulia itu baru bisa. Kita berusaha jadi guru yang berkualitas itu ada potensi untuk itu. Tapi jadi guru otomatis mulia, jadi guru otomatis berkualitas itu yang enggak dong, enggak seperti itu ya. Maksudnya gini, kalau ngomong kita kan yang menanggung, guru itu kan yang menanggung beban pendidikan Indonesia, enggak juga karena dalam apa namanya ya, ngomong aja di ideologi pendidikan kita ya, di falsafah filosofi yang dipegang oleh negara kita itu kan sekarang pendidikan itu ditanggung oleh lembaga pendidikan, bisa sekolah, bisa madrasah, bisa pesantren, bahkan TPQ, bahkan Bimba, PAUD, TK. Terus juga ditanggung bebannya oleh keluarga, ya, ayah ibunya, keluarga besarnya, budaya dalam keluarganya dan sebagainya, dan ditanggung oleh masyarakat, lingkungan tempat tinggalnya, kemudian apa namanya, struktur organisasi masyarakatnya dan sebagainya, itu bertanggung jawab. Jadi guru bukan satu-satunya yang menanggung beban pendidikan, meskipun pada prakteknya lebih banyak porsinya dilimpahkan ke guru. Tapi prinsipnya kan tetap sebenarnya dibaginya 3 gitu. Jadi nggak bisa kita ngomong beban semua beban pendidikan negara kita itu ditanggung cuma sama guru saja, itu ya tidak tepat gitu. Kemudian juga apa ya, maksudnya argumen yang sesatnya tuh gini, kalau nggak ada guru nggak akan ada itu dokter presiden. Ya kalau nggak ada guru juga mungkin nggak akan ada koruptor gitu, kalau dengan logika yang sama. Setiap satu guru yang menghasilkan satu presiden, ada berapa orang jahat yang dihasilkan gitu. Bahkan kan semua orang tahu gitu ya, misalnya dalam satu kelas orang yang pinter gitu ya, secara akademik pinter, misalnya 25 anak misalnya dalam satu kelas. Yang pinter itu, yang memenuhi asas kepintaran itu biasanya lebih banyak apa lebih sedikit dalam satu kelas? Ya pasti lebih sedikit dong. Berarti kalau mau hitung-hitungan sukses ngajar, lebih banyak siswa yang sukses apa lebih banyak siswa yang tidak sukses? Kalau ngomong profesinya anak murid setelah sekolah, lebih banyak yang sukses dalam pekerjaannya apa lebih banyak yang nganggur? Bahkan sebelum sukses mungkin semua murid kita itu pernah nganggur semua gitu lah. Dan pada saat statusnya nganggur itu mau kita klaim nggak? Itu nganggur karena saya sebagai guru misalnya, kan enggak gitu. Jadi ya kalau saran saya sih ya udahlah, nggak usah mengglorifikasi suatu profesi apapun itu, termasuk guru kayak gitu. Kalau memang ada siswa yang sukses, yakin bahwa suksesnya itu ya yang utama adalah dari diri mereka sendiri. Kita itu cuma faktor X aja sebenarnya, cuma nemenin aja gitu.
cuma nemenin 6 tahun lah, nemenin 3 tahun lah. Dan selama menemani itu kita ngasih influence yang baik apa enggak kayak gitu. Cuma jadi jangan pusing jadi guru. Nah kalau kita, nah ini juga saya pernah dengar satu ungkapan, kalau salah satunya itu dari guru, dari kiai kalau nggak salah ya, jangan kamu ngajar itu jangan mengharapkan anakmu pinter, kamu ngajar yang ngajar aja. Kalau kamu ngarepin anak pinter, nanti anaknya pinter kamu jadi sombong, anaknya bodoh kamu jadi stres gitu. Jadi karena memang kenyataannya memang pas, kalau jadi guru ya udah tugasnya apa, nemenin murid aja, nemenin siswa. Itu masalah sukses atau tidak sukses itu banyak sekali faktornya, tidak hanya ditentukan di sekolah. Itu argumen pertama ya. Yang tidak setuju boleh komen-komen berargumen, yang setuju ya like aja, subscribe jangan lupa. Kita lanjut ke topik selanjutnya.